Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bermaksud menghindari penyekatan pemudik nekat menggunakan perahu untuk menyusuri Sungai Kampar Riau. Naas perahu mereka terbalik karena derasnya arus sungai dan ketiga penumpangnya hilang. Tim SAR gabungan terus berupaya mencari 3 pemudik yang hilang di aliran Sungai Kapur 9 Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pencarian dilakukan setelah petugas mendapat laporan perahu terbalik akibat arus deras di daerah Muara Paiti. Dari 4 penumpang perahu, 3 orang hilang sementara 1 orang selamat. Pemudik sengaja menggunakan perahu untuk menghindari pos penyekatan di perbatasan Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Upaya yang dilakukan sampai saat ini yaitu dengan melakukan pencarian menggunakan perahu warga. Ada juga yang menggunakan 2 jalur yaitu darat kiri dan kanan. Saat pencarian, sebuah ransel ditemukan petugas namun belum bisa dipastikan pemilik tas ini. Pencarian masih terus dilakukan jika cuaca mendukung dan arus sungai tidak deras. Ada saja usaha warga untuk mudik ke kampung halaman. Dengan bermodal nekat, sejumlah warga menggunakan mobil ambulans untuk mudik ke kampung halaman. Di titik penyekatan Cikarang Barat, petugas kepolisian mencurigai mobil ambulans. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati 4 orang penumpang yang akan mudik ke Subang, Jawa Barat. Keempat penumpang mengaku didesak sesama rekannya untuk mudik. Tidak bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID maupun surat izin keluar masuk, petugas gabungan segera mengerahkan mobil ambulans untuk putar balik ke arah Jakarta. Nah, tadi kebetulan juga kita si ambulan itu lewat di sisi kiri tadi ini, jalur paling kiri, yaitu kemudian kita lihat, kita coba periksa aja tadi sebenarnya sih, kita coba ini ternyata itu, begitu dilihat kok bukan untuk pasien atau ini tapi ada satu keluarga. Iya, ada aneh gitu. Aneh. Ternyata begitu kita cek tadi memang demikian, mau mudik ngomongnya. Surat-surat nggak ada, surat keterangan tugas, kemudian surat antigen, belum sama sekali zone. Di hari kedua Lebaran ini, setidaknya ada 376 kendaraan yang diputar balikan ke arah Jakarta kembali. Petugas gabungan terus melakukan pemeriksaan di titik penyekatan untuk mengantisipasi adanya lonjakan arus balik Lebaran Idul Fitri. Dari Cikarang Barat, Kevin Pakan, Enggar Bagus, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Untuk mengantisipasi masyarakat yang masih berusaha untuk mudik di hari Lebaran kedua dan mungkin mereka sudah ada yang akan kembali ke Jakarta, sudah ada rekan kami Riki Iskandar dari pos penyekatan tol Cikarang Barat. Riki, apakah masih ada warga yang diputar balik menuju Jakarta atau bahkan ada yang diputar balik tidak boleh memasuki Jakarta? Ya, baik Anissa, terkait dengan pos penyekatan bagi kendaraan yang datang dari arah Jawa menuju Jakarta seperti itu, untuk itu masih dipersiapkan oleh tim gabungan. Nantinya akan berada di kawasan Karawang Barat. Nanti di situ akan menjadi tempat titik pos penyekatan bagi kendaraan-kendaraan yang hendak datang dari arah Jawa menuju Jakarta. Namun itu baru akan beroperasi mungkin akan sekitar besok. Namun saat ini tim petugas dari hasil pantauan kami dari titik penyekatan di Karawang Barat ini baru saja usai hari ini, dan saat ini memang untuk pos penyekatan sudah tidak berlangsung lagi. Namun saat ini tim petugas masih mengkaji data terlebih dahulu volume kendaraan dari total keseluruhan, apakah terjadi peningkatan atau justru terjadi penurunan di hari kedua Lebaran saat ini. Dan kita lihat memang sudah ada aktivitas normal, ini sebatas, artinya penyekatan hanya sebatas pada saat pagi hingga sore hari. Pada malam hari leluasa dari pengendara ini sudah bisa dinikmati kembali. Kemudian jika fokus dari untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, sebetulnya kita lihat dari penumpang itu sendiri juga sudah mulai menerapkan dengan protokol kesehatan dengan pengenaan masker dan juga muatan yang di dalam mobil ini dipersempit begitu, tidak mempenuhi dari kendaraan itu sendiri. Anissa.
Baik, Riki, berarti sekarang sudah tidak ada lagi pemeriksaan kendaraan, pemeriksaan SIKM maupun surat bebas COVID-19 ya di pos-pos yang sebelumnya digunakan sebagai pos penyekatan. Iya, memang sudah tidak ada aktivitas lagi memang di kawasan Cikarang ini artinya memang sudah leluasa bagi pengendara yang berlalu lalang antara Jakarta dan Jawa. Jika kita lihat memang ini sebatas upaya dari pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID dengan membatasi aktivitas masyarakat. Faktanya ini usai dari pemeriksaan, mobilitas masyarakat masih tetap meningkat, justru semakin malam kita lihat kendaraan yang lalu lalang dari arah Jakarta ataupun sebaliknya juga semakin meningkat. Kita lihat musim lebaran saat ini juga dengan adanya aturan dibatasi, tentu mobilitas masyarakat antara Jakarta dan Jawa ini yang menjadi jarak dekat, kita lihat tidak bisa dihentikan. Terlihat kendaraan yang aktif dari pagi hingga malam hari terus berupaya meskipun dilakukan penyekatan, tetapi juga masih ada upaya keluar dari jalur kemudian masuk kembali. Itu juga sudah menjadi hal yang lumrah bagi pembatasan di antara Jakarta dan Jawa. Seperti itu, Anissa. Baik, terima kasih Riki Iskandar melaporkan dari Tol Cikarang Barat. Selamat bertugas kembali, Riki. Pemirsa, untuk mengantisipasi lonjakan kasus penyebaran COVID-19 di Jabodetabek saat arus balik, Pemprov DKI Jakarta beserta Polda Metro Jaya bersinergi merumuskan strategi penyekatan. Dalam keterangannya, Gubernur Anies Baswedan menyampaikan ada 2 langkah pengetatan pemantauan pergerakan penduduk yang masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta saat arus balik Lebaran 2021. Pertama, akan dilakukan screening antigen secara acak pada kendaraan yang masuk wilayah Jabodetabek. Dan langkah kedua adalah melakukan pemantauan di tingkat RT dan RW. Lapis kedua adalah di komunitas. Gugus tugas RT RW dikoordinasi dengan jajaran camat, lurah, Babim Kantipmas, Babinsa akan bersama-sama melakukan pendataan atas warga yang masuk ke wilayah itu. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran menyampaikan penyekatan arus mudik yang dilakukan di beberapa titik dinilai efektif menekan hingga 50% arus yang keluar Provinsi DKI Jakarta. Di mana ada sekitar 100.000 sampai 200.000 masyarakat kita yang tetap nekat untuk pulang, walaupun juga sebenarnya secara umum efektivitas penyekatan ini cukup baik karena mampu mengurangi 50% jumlah arus yang keluar dari Provinsi DKI Jakarta. Bagi warga yang masuk ke Jakarta dengan menggunakan transportasi umum akan dilakukan tes acak, termasuk screening lanjutan yang akan diawasi oleh RT, RW, lurah, dan camat. Pemirsa, Korlantas Polri rencananya akan memperpanjang masa penyekatan mudik Lebaran 2021 saat arus balik. Seperti apa pengawasannya? Kita sudah bersama dengan Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Rudi Antariksawan. Selamat malam, Pak Rudi. Selamat malam, Pak Rudi. Selamat malam, Pak Rudi. Sudah bisa mendengar suara saya? Oh, bisa. Ya. Baik, Pak Rudi, sejauh ini seperti apa mekanisme penyekatan yang akan dilakukan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di wilayah Jabodetabek, Pak Rudi? Ya, jadi untuk arus balik ya ataupun pergerakan dari arah Jawa menuju ke Jabodetabek, baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah menuju Jabodetabek maupun dari arah Sumatera ya, menuju ke Jabodetabek. Ini akan diperkirakan besok ya akan mengalami peningkatan kepada
mereka yang mungkin yang kembali sesuai dengan perjalanan, tapi bukan perjalanan mudik atau non mudik ya, yang mereka memang harus pulang. Dan ada juga beberapa masyarakat yang mungkin lolos ya penyekatan sehingga terlanjur ke sana, atau mungkin masyarakat yang sudah jauh hari kembali ke daerah-daerah ya, jauh hari sebelum puasa itu sudah kembali ya karena ada kepentingan, sehingga prediksi kita pasti mulai besok akan mengalami peningkatan, sehingga kita juga melaksanakan penyekatan nanti di situ, termasuk nanti kita lakukan rapid test antigen ya di pos-pos cek atau checkpoint, pos penyekatan ya, baik itu yang ada di jalur tol maupun di rest area maupun di jalur non tol atau arteri, termasuk untuk melakukan pemeriksaan juga kepada pengendara sepeda motor ya, yang kita prediksi juga akan melakukan perjalanan ya mulai besok ya, termasuk di pelabuhan juga, pelabuhan di Bakahuni maupun yang di Merak ini akan kita perketat dengan tentunya ketentuan perjalanan melengkapi dokumen kesehatan atau bebas atau negatif rapid test negatif COVID-19 ya di penyeberangan Bakahuni maupun di Merak. Itu jadi kita udah siapkan pos seperti itu. Ya. Baik, Pak Rudi, jika pada arus mudik sempat dilakukan rapid test antigen dari 6.000 rapid test antigen yang dilakukan secara random, 4.000 lebih diantaranya itu positif. Jika memang nanti di arus balik ada rapid test antigen juga tadi Bapak sebutkan di jalur tol dan di rest area, jika mereka yang hasil rapid test antigennya reaktif, seperti apa tindak lanjutnya Pak? Ya, di pos-pos tadi itu petugasnya gabungan ya, dari kesehatan ada, perhubungan, TNI ya, dipersiapkan nanti oleh Satgas tempat maupun kesehatan sebentar untuk nanti langsung dirujuk di rumah sakit terdekat ya, untuk dilakukan tes lebih lanjut atau swab ya. Kalau memang harus dirujuk untuk tetap di rumah sakit ya akan tetap dilakukan di situ ya, begitu. Baik. Jadi untuk pemudik yang reaktif tes antigennya tidak diputar balik ataupun tidak diizinkan masuk ke Jakarta, tapi langsung dirawat di fasilitas kesehatan terdekat dari tempat rapid test antigen itu ya Pak ya? Ya, karena ada Satgas juga di situ, ada kesehatan di situ juga. Jadi kita lakukan rapid secara random ya. Begitu. Baik, untuk persiapan arus balik, apakah akan ada sistem putar balik seperti yang dilakukan pada saat arus mudik, Pak? Ya, kalau memang mereka nggak melengkapi surat izin masuk ya atau SKM ya, kemudian juga kita lakukan tidak ada surat sehat ya atau negatif COVID-19 ya, tentunya nanti akan kita lakukan pencegahan ya untuk tidak memasuki, atau kita nanti rapid test antigen ya, kita perdalam di situ ya. Baik, jadi mereka yang sudah terlanjur mudik itu akan sulit masuk Jakarta lagi ya Pak berarti ya? Ya, kalau mereka benar-benar tidak memiliki surat jalan dan surat kesehatan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kombes Pol Rudi Antariksawan, Kabak Ops Korlantas Polri telah bergabung bersama kami di iNewsroom.